Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang budiman dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali saya akan menyampaikan sebuah kisah yang mengandung hikmah, sebuah kisah yang inspiratif, yang insya Allah akan menggugah keimanan kita semua. Kali ini berjudul, Sayembara Menjadi Raja. Pada suatu masa, terdapat sebuah kerajaan yang aman, adil, makmur, dan sentosa karena dipimpin oleh seorang raja yang amat bijaksana. Sang raja sudah memimpin kerajaan sejak usia muda. Hingga sekarang di masa tua, belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya pun tidak pernah keberatan karena sang raja memerintah kerajaan dengan cukup adil. Sang raja ternyata merasa bosan. Ia ingin turun tahta dan mencari pengganti dirinya. Namun uniknya, ia tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malahan mengadakan sebuah sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri bahwa raja akan mencari pengganti. Siapapun boleh menjadi raja, baik itu dari kalangan rakyat jelata ataupun dari kaum bangsawan. Tetapi dengan dua syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama, siapapun yang terpilih hanya boleh menjadi raja selama 5 tahun, tidak lebih, tidak kurang. Syarat yang kedua, setelah menjalani masa 5 tahun, maka raja yang terpilih akan dibuang dan diasingkan di sebuah pulau di tengah laut. Syarat yang pertama tentu saja bukan masalah besar. Namun, syarat yang kedua adalah yang terberat. Karena semua orang tahu seperti apa pulau yang ada di tengah laut tersebut. Yaitu sebuah pulau yang masih berupa hutan rimba dan penuh dengan binatang buas. Siapapun yang dibuang ke sana sama saja dengan hukuman mati. Dan karena itulah, meskipun sudah sekian lama, belum ada juga yang mau mengajukan diri menjadi raja. Akhirnya suatu hari, datanglah seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja. Karena selama ini ia hidup pas-pasan, dan setelah berpikir panjang lebar, ia pun nekat untuk melamar menjadi raja. Maka diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu ia akan mendapatkan pelayanan layaknya seorang raja, yaitu harta yang berlimpah, pelayan yang cantik, makan dan minuman yang enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayangnya, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. Tahun pertama, dia mulai gelisah karena umurnya tinggal 4 tahun lagi. Tahun kedua, ia makin tidak tenang, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Tahun ketiga, ia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. Tahun keempat, ia benar-benar tidak bisa menikmati apapun yang ada di hadapannya. Dan tahun kelima, ia malah stres berat akan hidupnya yang tinggal beberapa bulan lagi. Dan kesenangan yang ia cari selama ini tidak bisa ia rasakan. Dan habislah 5 tahun masa jabatan dia menjadi raja. Lalu dibuanglah dia ke pulau di tengah laut tersebut. Tak butuh waktu lama, sampai kabar terdengar ke seluruh negeri bahwa pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Pemuda itu tewas tanpa sempat mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia yang dia cari. Adanya contoh yang tewas tersebut membuat orang kian enggan melamar menjadi raja. Buat apa hidup enak 5 tahun,
jika pada akhirnya harus mati. Tapi ternyata pada suatu hari ada juga orang yang melamar menjadi raja dan siap menanggung semua resikonya. Tahun pertama, ia puas-puaskan berpesta karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. Tahun kedua dan berikutnya, ia isi dengan berfoya-foya, pesta pora. Setiap tahun berganti, ia selalu berpesta pora. Ia sudah tidak peduli lagi dengan apapun. Ia hanya ingin bersenang-senang sebelum ia mati. 5 tahun berakhir, orang ini pun dibuang ke pulau di tengah laut, dan nasibnya sama dengan orang yang sebelumnya, tewas dimakan singa. Akan tetapi orang ini masih lebih baik. Setidaknya, ia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia sebelum dia mati. 2 orang sudah tewas, membuat banyak orang melupakan mimpinya menjadi raja. Meskipun mereka masih penasaran, apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Pada suatu hari, datanglah seorang pria berpenampilan sederhana, datang melamar untuk menjadi raja, dan juga menyatakan kesanggupannya memenuhi 2 syarat tersebut. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi, membuat warga menjadi penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan pria tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan padanya. Tetapi keputusan sudah dibuat. Pria itu pun diangkat menjadi raja, dan ia diberi segala kemewahan dan kemudahan serta fasilitas layaknya seorang raja. Ternyata berbeda dengan 2 orang sebelumnya. Pria ini tidak berpesta pora dan tidak berfoya-foya. Ia tetap pada pola hidupnya semula yang sederhana, namun ia membuat beberapa tindakan selama ia menjadi raja. Tahun pertama, ia kumpulkan seluruh pasukan kerajaan dan ia perintahkan pasukan itu pergi ke pulau di tengah laut itu untuk membabat habis hutan rimba di sana dan memindahkan semua binatang di sana ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya dipatuhi. Dan begitulah akhirnya, di tahun pertama menjadi raja, ia telah membuat pulau di tengah laut itu menjadi pulau kosong yang siap huni. Kemudian di tahun kedua, ia panggil para arsitek terbaik kerajaan, dan ia perintahkan mereka untuk membangun sebuah istana yang lebih megah dari istana yang ia tempati sekarang. Dan di tahun kedua ia menjadi raja, sebuah istana megah berdiri di pulau di tengah laut itu. Kemudian di tahun ketiga, ia mengumpulkan harta, perabotan, dan barang-barang lain, dan ia kirim ke istana di pulau tersebut. Tahun keempat, ia mengirim orang-orang untuk menjadi pelayan dan pengurus istana, mulai dari tukang kebun, koki, tukang sapu, dan beberapa prajurit. Dan di tahun kelima, ia mengirim keluarganya ke istana itu, dan ia meminta untuk sabar menantinya setahun lagi di pulau itu. Dan akhirnya, habislah masa jabatan dia sebagai raja, dan sesuai perjanjian, pria itu pun dibuang ke pulau di tengah laut tersebut. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya memang sudah lama menunggu waktunya saat saya dibuang ini." Dan ia pun dibuang ke pulau di tengah laut tersebut, dan ia hidup bahagia bersama keluarganya di sana, di sebuah istana yang mewah dan megah. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah yang sudah saya sampaikan tadi, diantaranya yaitu, ternyata pikiran kita sangat menentukan apakah kita dapat menikmati hidup ataukah tidak. Walau bergelimang harta dan kemewahan, jika pikiran kita terbelenggu oleh kecemasan dan ketakutan, maka penderitaanlah yang kita rasakan. Oleh karena itu, jika kita hidup berlimpah harta dan kekayaan, maka bersyukurlah akan hal itu, dan berbagilah kepada sesama, berbagilah kepada orang lain yang membutuhkan. Dan jika memang hidup kita serba kekurangan, maka janganlah pasrah. Carilah karunia Allah Ta'ala yang melimpah di muka bumi ini. Allah Ta'ala pasti tidak akan menyia-nyiakan usaha setiap hambanya yang bersungguh-sungguh. Allah Ta'ala telah mengaruniakan kita dengan akal, pikiran, dan juga hati nurani.
Gunakanlah hal itu dengan sebaik mungkin, maka segala kebaikan hidup akan dapat kita peroleh. Allah Ta'ala itu Maha Pemurah dan juga Maha Penyayang. Dengan sifat Ar-Rahman-Nya, Allah Ta'ala melimpahkan segala kebaikan hidup di muka bumi ini. Dan dengan sifat Ar-Rahim-Nya, Allah Ta'ala akan memberikan hasil terbaik bagi setiap usaha manusia yang bersungguh-sungguh. Dan pada akhirnya, kebahagiaan ataupun kesengsaraan, kita sendirilah yang akan menentukannya. Allah Ta'ala telah mengaruniakan kita dengan akal, pikiran, dan juga hati nurani. Tinggal kita menggunakannya untuk apa? Apakah untuk kebaikan ataukah untuk kemudaratan? Dan akibatnya, kita juga yang akan merasakannya. Oleh karenanya, marilah kita berdoa, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-Nya yang menggunakan akal, pikiran, dan juga hati nurani ini demi meraih keridhaan Allah Ta'ala. Amin. Demikianlah tadi sebuah kisah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya. Jika Anda menyukai video seperti ini, dan jika dirasa channel ini bermanfaat, kami sangat mengharapkan dukungan Anda semua dengan memberikan like dan juga subscribe, dan juga silahkan share ke semua media sosial yang Anda miliki. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Ahmad Nurudin Deng Patapa, mohon pamit undur diri. Love for all, hatred for none. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.